Tiga komoditas unggulan. Yang pertama, saya berikan slogan pilar. Piral. Ya. Apa itu Piral itu pisang, rica, lemon. Ini luar biasa ini. Yang unggulan di Bolsel ini selain daripada apa yang sudah tersirat maupun tersurat dalam RPJMD itu ada perkebunan, ada cingke, ada kakao, ada pala. Sempat viral-viralnya juga Pak, sampai ada kelangkaan pupuk dan seperti itu. Kenapa bisa terjadi? Sebenarnya bukan langka. Kalau dulu mau beli pupuk itu seenaknya. Sekarang tidak seperti itu. Harus menggunakan namanya yang terdaftar dalam RDKK, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok. Sebenarnya kalau di Bolsel tidak punya kelangkaan. Yang pertama juga persoalan di sini di Bolsel ini kurang minatnya orang mau beli pupuk sehingga tertahan di penampung. Sahabat podcast Suara NATO, berjumpa lagi dengan saya Andrika Hasan, host podcast Suara NATO. Hari ini di studio podcast kami telah kedatangan tamu, Kepala Dinas Pertanian Bolsel, Bapak Marwan Makalalat. Iya, Bapak Marwan Makalalat. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak sehat. Ya. Akhirnya bisa ketemu juga. Bisa masuk di ruangan yang luar biasa ini. Iya. Saya sangat lama kita janjian Pak, ya. tapi alhamdulillah hari ini bisa hadir di podcast kami. Terima kasih atas waktunya Pak. Sahabat podcast Suara NATO, saya bersama Pak Marwan Makalalat, Pak Kadis Pertanian akan berbincang terkait dengan kondisi pertanian yang ada di Bola Mongondo Selatan ini Pak. Kita tahu bersama bahwa pertanian ini adalah salah satu bagian dari visi misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati Bapak Haji Iskandar Kamaru SPT dan Wakil Bupati Dedi Abdul Hamid, yang dimana diwejentahkan dalam 11 program prioritas, yaitu di poin 3 program peningkatan sektor pertanian. Sejauh ini Pak, bisa dijabarkan? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani, sahabat tani. Dalam menyimak apa yang disampaikan ke saya melalui Kepala Dinas Pertanian tentang program-program pertanian ke depan sesuai dengan tertuang, tersirat dan tersurat dalam RPJMD di poin 3, yaitu peningkatan produksi pertanian, maka unggulan pemerintah daerah yaitu Bapak Bupati Bapak Haji Iskandar Kamaru SPT dan Bapak Dedi Abdul Hamid, yaitu 3 komoditas unggulan. 3 komoditas unggulan. 3 komoditas unggulan. Yang pertama, saya berikan slogan pilar. Piral. 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 Ya. Apa itu? Piral itu pisang, rica, lemon. Ini luar biasa ini. Ya. Menarik. Jadi, ya menarik ini slogan ini untuk di pertanian, sehingga komoditas unggulan itu untuk tahun ini kami alhamdulillah melalui dana daerah bisa memulai kegiatan itu dengan terbagi di beberapa kecamatan di Bolsel melalui bantuan pemerintah yang akan dilaksanakan mulai di triwulan 1 ini, yaitu cabai, tadi yang sudah sampaikan, pisang dan lemon. Itu mungkin dulu yang bisa sampaikan untuk bantuan yang nantinya sesuai dengan RPJMD, sesuai dengan program pertanian di tahun 2022 ini. Ya, jadi itu target di tahun 2022 Pak ya? Di tahun sebelumnya itu sudah pernah ada? Sudah pernah ada, tetapi itu pun belum masuk di prioritas unggulan masuk pada RPJMD yang ada di rencana Pak Bupati maupun Pak Wakil Bupati. Oke. Ya. Kebetulan untuk petani kita, itu kalau secara data ada berapa banyak sih jumlah petani? Kalau di Bolsel melihat kondisi yang ada sekarang ini realnya, kurang lebih kelompok tani yang ada di Bolsel 800 sekian lebih kelompok tani. Hampir 900 ya? Kelompok tani? Ya. Jumlah petani di Bolsel kurang lebih 11.000 lebih, sedikit. 11.000 lebih dari 800 kelompok tani itu. Kemudian poktannya ada 87 poktan atau gabungan kelompok tani yang ada tersebar di Kabupaten Bola Mongondo Selatan yang ada di kecamatan-kecamatan. Begitu. Mereka ini
tanggung jawabnya adalah mengakomodir ke seluruh permintaan-permintaan daripada atau kebutuhan-kebutuhan daripada petani melalui kelompok tani ke Gapoktan, Gapoktan ke penyuluh, seperti itu. Kelompok-kelompok tani atau poktan-poktan itu Pak, itu dibentuk oleh Dinas Pertanian sendiri atau? Ya, dibentuk oleh Dinas Pertanian. Harus memiliki sertifikat dan dia punya surat keterangan terdaftar di Dinas Pertanian. Oh, begitu ya. Jadi mereka memang terpantau. Terpantau oleh pertanian melalui penyuluh-penyuluh yang ada di lapangan. Gitu. Nah, terkait dengan viral tadi, pisang, rica, lemon. Ya, setelah sudah di launching Pak ya? Ya sudah. Sudah ya. Ini targetnya apa saja? Mungkin untuk secara produk dan hasil mungkin pertaniannya. Untuk targetnya alhamdulillah tahun ini bantuan pemerintah daerah melalui APBD, melalui Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, bahwa pengolahan ini tidak semata-mata hanya memberikan bantuan saja benih kepada masyarakat, tetapi langsung termasuk dia punya upah kerja daripada petani itu. Jadi benar-benar petani itu diberikan bantuan sampai dengan produksinya, pemeliharaan hasilnya itu. Sampai panen mungkin. Sampai panen itu. Nah, nanti sebentar nanti panennya itu kami juga akan bisa bekerja sama dengan instansi terkait, misalnya perdagangan, untuk dibawa kemana memasarkan untuk hasil produksi pertanian itu, seperti itu. Baik itu cabai atau tadi saya bilang viral tadi pisang, rica maupun lemon itu sama. Ada dia punya biaya pengolahan untuk petani. Sebelumnya tidak seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan adanya visi Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati ini sangat-sangat menyentuh dan sangat petani sangat bersyukur karena dengan adanya program seperti itu. Jadi produk 3 unggulan itu, kalau pisang itu secara itu semua jenis pisang atau semua jenis pisang? Semua ya. Ya. Masuk di situ. Masuk di situ. Begitupun rica dan lemon juga. Lemon juga, termasuk boleh juga. Tapi unggulannya Pak Bupati adalah lemon cuy. Jadi kami menjurus kepada lemon cuy. Lemon cuy. Itu bahasa Indonesianya Pak, lemon cuy? Ya kalau kita menggunakan bahasa ibu, harus kita menggunakan bahasa ibu atau bahasa daerah. Lemon cuy. Gitu kan. Lemon cuy ya. Jeruk ya, jeruk. Oke. Nah, gitu. Jadi di sini kita banyak ya produksinya itu Pak ya. Kalau di sini produknya di sini biasa ada dari Kecamatan Tumini itu, baru ada di Kecamatan Bulu Santenya. Itu memang banyak itu petani yang sudah punya lahan atau punya tanaman itu seperti itu. Berarti baru beberapa kecamatan, ya, Pak? Belum secara keseluruhan, Pak ya? Belum secara keseluruhan. Berarti ini kan baru di launching awal, jadi mungkin harus butuh digenjot lagi, Pak, supaya benar-benar kesadaran petani untuk itu. Nah, tadi Bapak menyinggung tentang upah tani dari petani, bantuan sampai ada upah itu, gimana maksudnya, Pak? Jadi alhamdulillah dengan adanya program ini, Dinas Pertanian ini mengalokasikan dana melalui anggaran APBD, yaitu untuk pengolahan lahan petani di setiap kelompok yang diberikan bantuan itu. Jadi petani dibayar untuk mengolah itu. Tunggu Pak. Jadi ada spesifikasi atau ada pemilahan ini Pak. Petani itu kan tidak bisa saja dia cuma buruh tani atau dia mungkin bukan pemilik lahan tapi dia bekerja di situ, seperti apa? Dia bekerja di situ bisa juga menggunakan sebagai buruh tani atau tidak masuk pada kelompok itu, bisa menggunakan orang lain yang penting dia punya punya kemampuan untuk bertani atau bekerja untuk berkebun, maka itu bisa diambil oleh kelompok tani. Teknisnya ada di Poktan atau kelompok-kelompok tani yang ada untuk merekrut tenaga kerja yang ada. Jadi di setiap Poktan itu ada kelompok tani. Ada kelompok tani. Dan mereka itu bisa merekrut Poktan-Poktan yang lain juga untuk membantu. Nah gitu. Jadi ibarat ini bisa juga dikatakan bahwa membuka lapangan kerja para petani-petani lain. Seperti itu. Benar-benar. Yang itu hampir mata pencarian. Seperti itu. Dari 3 komoditas ini. Dari 3 komoditas itu ya. Semua ada dia punya upah tani. Nah, selain 3 produk itu Pak, produk unggulan lain hasil pertaniannya? Kalau di Bolsel. Di Bolsel ini yang unggulan di Bolsel ini selain daripada apa yang sudah tersirat maupun tersurat dalam RPJMD itu ada perkebunan. Perkebunan itu ya ada cingke, ada kakao, ada pala. Nah, yang unggulan biasanya di sini kakao dan pala. Tapi yang dominan di sini adalah pala dengan cingke sama kakao.
Kalau pala hanya sebagian, so ada tapi sebagian. Tetapi hal ini juga kami tetap akan mempersulit pada petani agar supaya 3 komunitas unggulan ini kita unggulkan di Bolsel atau kita prioritaskan Bolsel di luar daripada kopra. Kalau kopra memang sudah tahu-tahu memang Bolsel juga penghasil kopra. Dari dulu itu, dari dulu. Bahkan kita banyak ya. Banyak gitu orang. Ya. Gitu. Ya, nah ini Pak untuk petani buruh tani dan petani penggarap itu mereka terpantau Pak? Terpantau. Cara pemantauan dan pengawasan kami setelah memberikan bantuan itu, dia melalui BPP yang ada, penyuluh-penyuluh yang ada di lapangan. BPP, Balai Penyuluh Pertanian. Balai Penyuluh Pertanian. Ya. Mereka di situ ada koordinator, setiap kecamatan punya koordinator. Itu dari Dinas Pertanian. Dari Dinas Pertanian. PNS yang ada di Dinas Pertanian, kemudian PNS, ya. ASN yang ada di Dinas Pertanian ditugaskan di BPP di setiap kecamatan-kecamatan. Mereka ini memantau kegiatan yang ada di setiap poktan-poktan yang ada ketika menerima bantuan dari baik itu dari pemerintah daerah, kabupaten maupun provinsi maupun pusat. Ya. Nah, jadi sektor pertanian kita ini kan Pak merupakan salah satu leading sektor, di mana ini salah satu juga bagian dari 11 program prioritas visi misi Pak Bupati yang sebentar lagi akan 1 tahun masa kepemimpinan Pak Bupati dan Wakil Bupati, Bapak Haji Iskandar Kamar SPT dan Bapak Dedi Abdul Hamid. Nah, tentu selain adanya program ini tentu dibarengi dengan perlindungan sosial atau jaminan sosial. Ya, kita melihat bahwasanya Bapak Bupati telah mengikutkan itu petani, nelayan dan buruh-buruh lainnya yang ada di Belamondo Selatan atau masyarakat lainnya. Ini melihat ini Pak Kadis bagaimana? Terima kasih. Alhamdulillah sejak tahun sebelumnya tuh launching ini kegiatan ini untuk sesuai dengan RPJM-nya Pak Bupati. Alhamdulillah dari 2021 kemarin petani Bolsel ini kurang lebih 5.000 petani yang dibiayai oleh 5.000 petani yang dibiayai oleh pemerintah provinsi dan dibiayai oleh pemerintah daerah 5.000 petani. Itu mendapatkan jaminan sosial yaitu BPJS Ketenagakerjaan ya. BPJS TK atau BPJS jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Ketika mereka mendapat halangan, itu akan bisa komplain sesuai dengan ringan beratnya mereka punya tergantung case yang di gitu, seperti itu. Sudah ada yang menerima sampai sejauh ini? Sudah ada. Kurang lebih sudah petani atau buruh tani meninggal? Sudah pernah ya. Kurang lebih 5 orang. Kurang lebih 5 orang sampai sejauh sudah ini. menerima BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal. Dapat asuransi itu. Dapat asuransi itu 42 juta sekian. Ya, luar biasa Pak itu. Ya, ini tapi dari angka 11.000 yang Bapak sampaikan bahwa jumlah petani dari 5.000 itu masih sedikit Pak. Itu mungkin akan digenjot lagi untuk ditambah lagi kelompok tani. Oh, jadi tambah berdasarkan lagi, itu Pak. Berdasarkan kelompok tani itu harus terdaftar di SIMLU. Sistem Informasi Penyuluh Pertanian. Bagaimana bisa masyarakat tahu, katakanlah para petani untuk dia belum terdaftar di Poktan atau Gapoktan itu? Nah, caranya untuk seperti apa? Itu untuk caranya yaitu melalui koordinator penyuluh tadi. Saya bilang tadi masing-masing kecamatan. Gitu. Nah, mereka punya kegiatan itu adalah pendampingan kepada pemerintah desa atau masyarakat untuk ketika membentuk kelompok tani yang ada di desa-desa itu. Gitu. Nanti setelah mereka bentuk kelompok tani baru kami kukuhkan dari Dinas Pertanian. Keluar sertifikat kelompok tani itu. Gitu. Menarik Pak ya. Jadi saya melihat di media sosial itu di Kementerian Pertanian Republik Indonesia ada semacam slogan Pak atau tema saya tidak tahu itu maju, mandiri, modern. Petani itu maksudnya bagaimana itu Pak? Itu kalau dalam konsep pertanian itu semboyan pertanian, Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian itu maju, mandiri, modern. Maju ini artinya mereka itu sudah mampu bisa berdiri sendiri. Kemudian untuk modern itu atau mandiri itu mereka tidak lagi selalu mengharapkan bantu itu rencana daripada pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian bagaimana pertanian itu bisa mandiri. Bagaimana petani itu bisa modern. Modern artinya menggunakan teknologi pertanian yang ada sekarang ini.
seperti itu. Ya. Sehingga produksi pertanian ketika mereka mampu mengaplikasikan atau mampu memanfaatkan ini teknologi pertanian juga sudah pasti saya hakul yakin petani bisa akan maju dan produksinya juga bisa meningkat. Dan tentu dari sisi ekonomi bisa sisi ekonomi bisa akan meningkat. Sumber taraf hidup mereka. Ya, seperti itu. Kemudian yang berikut, Kementerian Pertanian ini sekarang ini sementara melaksanakan pelatihan sejuta petani seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pelatihan sejuta petani dan penyuluh. Ya, sudah sementara dilaksanakan. Sekarang melalui artinya sejuta itu perekrutan sejuta petani dan sejuta petani seluruh Indonesia maksudnya. Oh gitu. Ya. Bolsel masuk kurang lebih 1.000 sekian petani yang kami daftarkan. Tadi jadi sudah didaftarkan, Pak. Ya, alhamdulillah mendapat sertifikat mereka itu, dan itu merupakan satu. Ada pelatihannya juga, Pak? Pelatihannya ada melalui Zoom meeting itu. Tadi sudah mulai di Dinas Pertanian untuk para petani yang ikut pelatihan. Untuk pelatihan ini seperti apa, Pak, diberikan ke mereka? Materi pengolahan, materi penggunaan alat-alat yang tadi saya bilang tadi maju modern itu. Kemudian petani itu ketika ada bantuan pemerintah, bagaimana produksinya supaya tidak lagi menunggu bantuan dari pemerintah, gitu. Jadi artinya mereka dipaksa untuk mandiri. Dalam tanda kutip. Ya, dalam tanda kutip. Artinya tetap ada bantuan pemerintah, tetapi dalam hal ini bukan tidak ada bantuan pemerintah, tetap ada bantuan pemerintah, cuma mereka itu berikan rangsangan saja dulu. Berikan rangsangan. Ketika mereka berhasil, maka hasil itu mereka bisa akan gunakan di penanaman berikutnya atau periode berikutnya, seperti itu. Jadi memang berkelanjutan. Ya, berkelanjutan seperti itu. Jadi itu maksud dari program yang digaungkan semboyan dari Kementerian Pertanian, Kementerian Pertanian RI ya, maju, mandiri dan modern. Ya, mengenai bantuan tadi Bapak sempat singgung. Kita bagaimana Pak untuk bantuan dari pemerintah pusat? Ya, alhamdulillah. Provinsi. Tahun ini pemerintah pusat saya mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat melalui Satker provinsi. Ya. Yaitu ada 630 juta untuk JUT, jalan tani. Jalan usaha tani. Jalan usaha tani. Iya, alhamdulillah dari pusat. Di mana lokasinya Pak kalau? Ada sudah terbagi di kelompok-kelompok. Oh gitu. Karena itu swakelola. Ya. Yang akan dilaksanakan nanti insya Allah oleh masing-masing kelompok itu. Seperti itu. Itu dari pemerintah pusat? Dari pemerintah pusat melalui Satker provinsi. Gitu. Kemudian juga ada bantuan tanaman horti yaitu cabai 30 hektar terbagi di 7 kecamatan ini. Bantuan dari Kementerian Pusat melalui Satker provinsi seperti itu. Itu sudah ada atau sementara Pak? CPCL. Sudah sementara CPCL Pak. CPCL ya. CPCL. Calon petani, calon lahan. Nah, itu CPCL ya. CPCL. Itu istilah-istilah di pertanian itu banyak. Iya, mirip ya, CPCL itu kalau setahu saya ada di teman itu gelar salah satu akademik pendidikan. Ya, CPCL ya. Kalau kita calon petani, calon lahan. Calon lahan. Ya. Luar biasa. Gitu. Nah, Bapak menyinggung tadi terkait dengan teknologi pertanian kita. Ini seperti apa sampai saat ini di Bolsel? Ya. Sudah seperti apa sih teknologi pertanian yang ada di Bola Mongondo Selatan? Kalau melihat kondisi real yang ada di Bola Mongondo Selatan ini, Alsintan yang ada, alat pertanian yang ada, yaitu yang pertama adalah Terampa. Apa itu, Pak? Itu John Deere itu, yang 4 bola itu. Oh ya. Itu fungsinya ketika mereka paham menguasai itu, maka sudah pasti juga pengolahan lahan pertanian itu bisa akan bagus, yaitu bisa akan bisa menghasilkan produksi yang bagus ketika pengolahan atau pemanfaatan penggunaan Alsintan itu atau penggunaan teknologi pertanian itu bisa mereka pahami. Dan itu melalui pembinaan dari kami, dari kementerian untuk memberikan pendidikan dan pelatihan untuk karena itu kan kalau teknologi pertanian tidak bisa langsung dikasih begitu saja. Bisa. Jadi sudah ada Pak ya? Sudah ada Pak. Baru ada kultivator. Apa itu Pak? Kultivator itu fungsinya adalah untuk membuat bedengan-bedengan. Tidak lagi mau petani tidak lagi disuruh membahas skop, mau baking bedeng atau mau baking begitu ya? Bedengan-bedengan kayak tempat jalan air. Ya, jadi dia punya kayak rel gitu. Kayak rel ya. Jadi di tanahnya memang luar biasa teknologi pertanian sekarang ini. Nah, jadi tidak lagi dulu kan masih menggunakan pacul, mau taruh supaya bedeng bagus toh. Nah, sekarang tidak seperti itu lagi. Menggunakan kultivator itu. Dia punya nama kultivator cakar baja. Oh, gitu Pak ya. Nah, ketika cakar baja itu tanahnya begini Pak.
tak kumpul di sini jadi bedeng. Nah, itu yang pemanfaatan teknologi pertanian. Gitu. Sehingga masyarakat sekarang ini ketika ada program pemerintah untuk penanaman cabai atau tanaman misalnya bawang atau komunitas tanaman horti itu bisa menggunakan itu. Seperti itu. Kalau untuk petani-petani sawah itu masuk juga? Masuk juga, dia masuk TR2 namanya. Hand tractor. Ya, gitu. Itu mereka mendapatkan juga itu alat pertanian teknologi itu, Pak. Teknologi pertanian itu. Mendapatkan. Alhamdulillah sudah, kalau di Bolsel ini khusus petani sawah, sawah itu hampir mayoritas sudah dapat semua sih. Hampir mayoritas sudah dapat ya. Nah, begitu. Dari tahun ke tahun dapat bantuan sih, bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, itu alhamdulillah bantuan begitu. Nah, ini Pak Kadis, kalau bicara pertanian, berarti di situ tidak lepas dari teknologi pertanian yang ada. Ya. Tentu juga sumber daya manusianya. Ya. Akan tetapi, ini yang jadi problem juga. Masalah pupuk, Pak. Ya. Pupuk. Ini gimana tanggapannya pupuk ini? Karena kalau masalah pupuk, memang kita orang juga di pertanian itu cuma menyiapkan data. Pemerintah subsidi apa? Pemerintah pupuk bersubsidi itu dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian. Ya. Dari pemerintah pusat itu kerjasama dengan distributor. Ya. Distributor dengan pengecer. Ya. Pengecer tugasnya adalah melayani data yang diusulkan oleh petani. Ya. Ya toh, melalui Dinas Pertanian. Ya. Nah, untuk kewenangan kami masuk lebih penjualan maupun mengakomodir pupuk itu bukan kewenangan kami, hanya kami bagian pengawasan saja. Oh begitu. Ya, begitu. Tugas kami hanya menyiapkan data dan pengawasan distributor ke pengecer ke petani. Tapi sesuai dengan RDKK. Sempat viral-viralnya juga Pak, sampai ada kelangkaan pupuk dan seperti itu. Kenapa bisa terjadi? Itu persoalan di situ sebenarnya bukan langka. Ya, kondisi real sebenarnya bukan langka. Karena petani harus, kalau dulu membeli pupuk itu seenaknya. Ya, sekarang tidak seperti itu. Harus menggunakan namanya yang terdaftar dalam RDKK, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok. Oh. Nah, mereka yang tidak terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok itu dia tidak akan dilayani oleh pengecer. Itu sudah ada regulasinya. Sudah ada regulasinya itu. Itu tidak bisa dibantah lagi itu. Sudah ada mengatur tentang pembelian pupuk terhadap kepada petani siapapun dia. Kalau tidak masuk di daftar kelompok. Kalau dia tidak masuk dalam daftar kelompok, katakanlah dia petani mandiri. Bikin kelompok dia, harus bikin kelompok. Ini boleh. Syaratnya itu harus bikin kelompok, Pak. Ini boleh tidak. Karena dengan adanya kondisi yang sekarang ini, kalau petani tidak terdaftar dalam kelompok tani itu, dia harus, pemerintah desa harus membentuk satu lagi, bikin kelompok baru kepada petani yang belum masuk pada kelompok yang ada, supaya dia bisa menerima pupuk yang ada. Kalau Bolsel tidak, kalau sampai hari ini bagaimana? Apa terjadi kelangkaan? Tidak ada. Pupuk sekarang banyak di sana. Banyak ya. Baik Ponska, urea ada. Semua ada. Tinggal itu saya bilang tadi. Kalau petani, dan itu sudah sampaikan kepada penyuluh-penyuluh, bahwa sampaikan kepada petani, sampai kepada ketua-ketua kelompok, sampai kepada bahwa untuk pembelian pupuk itu syaratnya bukan bawa kartu tani, cuma hanya bawa KTP, bawa kartu keluarga. Ketika itu masuk di RDKK, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok, yang diusulkan oleh petani melalui penyuluh di lapangan, kan petani yang usulkan itu. Ya, baru namanya kan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok. Nah, setiap akhir tahun mereka akan merencanakan apa namanya kebutuhan. Nah, ketika tidak terdaftar dalam itu, maka sudah pasti siapapun dia tidak bisa menerima pupuk itu. Biar antar andika tidak melayani pengacara. Benar. Itu DP. Luar biasa ya. Jadi memang sangat ketat sekarang. Jadi sudah ketat. Kemudian bagaimana sudah terencana dengan baik. Bahkan 1 tahun ke depan saja sudah bisa. Baru pengawasannya kita orang ada kerjasama dengan kejaksaan dan kepolisian. Bagus itu Pak. Jadi kami memantau penyaluran pupuk ini. Termasuk pengecer juga kan, kita bisa saja pengecer bermain itu. Ya. Pengecer itu tidak boleh bermain dia, karena persoalan di situ dia sesuai dengan kuota yang ada. Bolsel misalnya 5.000 atau 5 ton. Atau
datang kelompok mendatang Mbak Ambe sesuai dengan RDKK yang ada diusulkan oleh petani, datang kemarin ada, dia mencari mana? Mobil yang di luar lebih mahal lagi. Ya, maka dia sesuai dengan apa namanya kuota yang ada di Bolsel, itu yang dia akan layani pada masyarakat, begitu. Dan bagus kalau begitu. Iya. Saya baru tahu ini berarti secara regulasi memang sudah diatur. Gitu. Sehingga berita-berita yang di luar akan terjadi kelangkaan-kelangkaan. Sebenarnya kalau di Bolsel tidak punya kelangkaan. Yang pertama juga persoalan di sini di Bolsel ini kurang minatnya orang mau beli pupuk sehingga tertahan di penampung, tertahan pengecer. Itu penyebabnya apa? Penyebabnya karena apa? Dia sebagian petani ini paling banyak cuma petani milu dengan petani jagung dengan petani sawah. Yang menggunakan untuk petani-petani misalnya cingke, pala itu kadang sekali menggunakan pupuk begitu. Karena pupuk subsidi cuma apa namanya yang NPK sama urea. Nah, itu persoalan. Maka tertahan di situ. Sementara di pengecer itu mereka bayar langsung ke distributor. Masih bayar orang pedo yang pakai. Benar. Begitu. Nah, sehingga kita lama di situ ya kurang kita bilang pandai-pandailah Pak pengecer tuh untuk ketika rame hubungi itu ketua kelompok ngoni mau tebus satunya enggak kita pilih satu di sini. Itu pengecer sih. Gitu. Kalau pengecer memang kita akui pengecer sekarang di Bolsel ini bukan kita bilang apa dan memang ini boleh main-main. Gitu. Jadi sudah tidak bisa sudah lagi tidak bisa kalau dulu tanpa mereka begitu pun mereka sudah untung ya. Ya, orang kan tetap ada untung dari kerja ada kerjasama dari distributor jelas sudah pasti ada lebih keuntungan dari situ sih, bukan lagi keuntungan dari petani, tapi keuntungan dari distributor. Jadi, kasihan kalau gitu. mau bermain dengan petani. Tidak ada begitu. Ya, betul. Harga sesuai dengan harga head yang ada. Sesuai kalau dia cari 120 ya 120. Itu juga pada petani. Nah, gitu. Kalau dia 100 sekian ribu ya begitu harus dibayar pada petani. Dia boleh menambah, tidak boleh mengurang. Nah, gitu. Luar biasa. Memang aturan serkat karena memang dengan adanya ya mungkin yang lalu-lalu itu mungkin apa namanya tadi tidak menggunakan kartu keluarga, tidak menggunakan KTP, tidak masuk di RDKK, asal beli pupuk terjadi kelangkaan pupuk. Kelangkaan pupuk ini ketika terjadi dia karena persoalan banyak orang yang mungkin yang punya uang beli pupuk di jadi dia tahan pupuk nanti habis baru dia kasih bayaran dia punya. Mungkin seperti itu sih. Itu mungkin bisa saja terjadi. Ya, bisa terjadi tapi minum dulu Pak. Iya kan Kadis. Ini luar biasa ini. Suara NATO. Memang. Ini Pak Kadis di Dinas Pertanian Bolsel itu kalau bisa tahu ada berapa bidang Pak? 4 bidang ya. Apa saja itu Pak? Bidang peternakan. Ya. Bidang PSP dan penyuluhan. PSP, apa itu Pak? PSP? Sarana prasarana pertanian. Ya, sarana prasarana pertanian. Baru tanaman hortikultura ya. Ya, baru perkebunan. 4. Ya. Nah, saya mau menyinggung sedikit tentang peternakan. Ya. Itu proyeksi peternakan kita, program kerjanya bagaimana? Sasaran sampai sejauh ini? Ya, kalau sampai sejauh ini, alhamdulillah kita dengan mulai pemerintah daerah dengan pengadaan mempercepat kehamilan hewan ternak yaitu IB, imunitas buatan itu. Alhamdulillah produksinya luar biasa. Dan sudah banyak tadi 31 petani sudah melapor bahwa hasil daripada IB itu. IB ya. IB, apa IB itu Pak? IB itu mempercepat kehamilan. Program ya, salah satu program dari peternakan. Dari peternakan begitu. Sehingga kayak dibuat ini Pak ya, semacam suntikan atau apa ya, gitu ya. semacam sel sperma itu masukkan di kandung kayak kalau manusia ini kan ada istilahnya bayi tabung lah. Ya, semacam itu. Iya, semacam itu. Tapi tidak mengurangi kualitas itu. Enggak. Katakan kayak sapi itu atau tidak. Kan dia kan melalui perawatan juga kan. Jadi tahapan A, B sampai dengan tahapan itu akan sesuai dengan prosedur tahapan-tahapan yang ada. Di Bolsel sudah jalan. Sudah jalan itu. Sudah berapa banyak kira-kira Pak? Ya, kurang lebih dengan adanya program ini ya tadi saja saya menerima laporan dari kurang lebih 1 minggu ini yaitu kurang lebih ada 10 ekor yang melahirkan. 10 ekor Pak. Itu hasil IB. Hasil IB ya. Itu kalau mereka bikin kelompok tani atau perorangan? Ada perorangan, ada juga kelompok. Tapi kebanyakan perorangan di sini. Kebanyakan perorangan. Ya, begitu. Nah, kalau untuk perkebunan itu gimana posisi kita Pak untuk? Kalau perkebunan alhamdulillah juga pemerintah daerah, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati memberikan bantuan ke petani. Ya. Itu salah satunya itu bibit kakao sama bibit pala seperti itu. Kakao sama pala. Ya, untuk ketersediaan lahan?
Pencarian itu melalui CPCL tadi. CPCL tadi. Harus Ya? CPCL. Pemerintah tidak ada Lahan untuk itu. ya untuk itu. Mungkin kalau itu proyeksi itu pemerintah untuk menyiapkan lahan itu sampai sekarang belum ada pemerintah menyiapkan lahan petani. Cuma yang tidak melalui CPCL kami calon petani calon lahan itu adalah kelompok tani itu yang punya lahan. Karena kelompok tani itu ketika dia masuk kelompok tani ya sudah jelas sudah masuk pada sudah masuk pada kelompok tani dan sudah pasti dia memiliki lahan. Baik itu lahan penggarap maupun pemilik. Ya. Luar biasa, Pak. Ya. Alhamdulillah. Nah, ini Pak Kadis. Ya. Semua yang tadi sudah kita perbincangkan ini kan tidak lepas dari ketersediaan anggaran kita. Tentu program visi misi dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati kemudian diwejantahkan dalam 11 program prioritas dan di RPJMD itu support anggaran itu begitu penting. Nah, saya sih agak pesimis kalau seandainya program apa saja sebagus apapun yang kita buat tidak ditopang dengan anggaran itu, tentu pasti kemungkinan itu tidak akan berhasil. Tapi makanya di sini mungkin ada semacam kolaborasi antara stakeholder bersama-sama, mungkin budget sharing dan seterusnya, sehingga program di salah satu dinas dan antara dinas yang lain itu bisa berjalan beriringan. Ya. Saya minta tanggapan itu, Pak, sedikit saja. Ya, kalau saya sih untuk kemungkinan juga bukan di pertanian itu programnya sedikit atau programnya banyak, itu sama juga menurut saya. Karena semua itu ditunjang dari dana. Ya. Ketika dana itu memadai, sudah pasti juga apa yang diharapkan, apa yang diwujudkan itu bisa akan terwujud ketika ini yang penopang. Nah, untuk 2 tahun terakhir ini, kita tahu bersama dengan adanya pandemi ini, sudah pasti juga refocusing juga ya. Benar refocusing anggaran. Kita orang di pertanian itu artinya pemerhatian pemerintah itu luar biasa. Ya. Gitu. Untuk mewujudkan sesuai dengan visi atau sesuai dengan RPJMD yang walaupun kena refocusing, tapi Kadis Pertanian tetap kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dalam bentuk proposal dan seterusnya. Alhamdulillah dari Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Peternakan Provinsi sangat memperhatikan Bolsel. Iya. Gitu. Melalui potensi kita dengan sumber daya alam, komunikasi bagus, sehingga bantuan juga bagus ke Bolsel. Ya, sudah sampaikan tadi bahwa tahun ini kami mendapat bantuan dari pemerintah provinsi, Satker Provinsi, Kementerian Pertanian, Satker Provinsi, ada beberapa item. Ya, tadi saya lupa lagi. Apa saja itu? Yang pertama adalah tadi JUT, Jalan Usaha Tani, kemudian yang berikut ada Alsintan, pasca panen. Alsintan juga ya? Pasca panen. Pasca panen? Pasca panen. Berupa apa itu Pak Alsintan? Konseler, alat perontok jagung, alat perontok padi. Gitu. Ada yang multiguna, ada yang manual. Nah, ada yang multiguna, dia boleh di padi, boleh di milu, boleh di kadele, itu multiguna. Nah ini ada mobile konseler. Bajalan ke sana kemari mau melayani masyarakat. Bantuan tahun ini dari pemerintah pusat melalui Satker Provinsi. Baru mau tahun ini. Sudah insya Allah. Tahun ini. Sudah CPCL. Itu, Pak. Sudah CPCL, bukan janji lagi tapi sudah CPCL. Oke, luar biasa. Baru berikut yang kedua, bantuan dari pemerintah pusat melalui provinsi, itu ada 30 hektar saya bilang tadi, tanaman horti. Horti ya. Yaitu melalui cabai. Jadi ini sangat-sangat kita rasa kalau maksudnya untuk kerjasama kami dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat itu sangat baik karena tadi sama yang Pak Andi bilang ada hubungan bagus dengan stakeholder Anda. Ya alhamdulillah kami di pertanian harus punya komunikasi bagus dengan Kementerian Pertanian. Ya, luar biasa. Nah ini untuk harapan ke depan untuk sektor pertanian kita, Pak Kadis. Ada penyampaian untuk itu? Harapannya? Harapan saya untuk pertanian di Bolsel dengan saya selalu menyampaikan ke para petani saya, para penyuluh saya, pertanian tidak boleh berhenti menanam. Kapanpun dia. Kapanpun ya. Pertanian tidak boleh berhenti menanam. Dalam artian, tanam apa saja. Ya. Gitu. Apa saja ya? Apa saja, tanam apa saja. Untuk
kemakmuran, untuk perwujudan pemulihan ekonomi dalam era COVID ini, maka petani saya selalu sarankan melalui penyuluh saya harus jangan berhenti menanam apa saja. Ya, tanam apa saja. Ya, itu tapi harapan ke depan. Kemudian yang kedua, petani harus mampu mewujudkan yang semboyan sudah dengan Kementerian Pertanian itu maju, mandiri, modern. Mampu menggunakan alat-alat teknologi pertanian, itu harapan-harapan saya, sehingga baik proses belajar sehingga pengolahan pertanian itu bisa akan bagus, sudah pasti hasilnya akan bagus. Dan tentu ini meningkatkan taraf ekonomi petani juga sendiri. Closing statement, Pak. Perbincangan kita. Ya, untuk terima kasih dari kami dari Dinas Pertanian sudah hadir di podcast Suara Nato. Terima kasih Pak Adi, ini sahabat saya memang dari dulu. Siap, Pak. Saya anggap ini adik saya, tetapi luar biasa. Saya sangat kagum dan bangga. Putra Bu Ozel ternyata sudah mampu berbicara di tingkat lokal maupun tingkat nasional. Amin. Jadi itu mungkin yang dari saya, harapan saya ini bukan satu awal, tetapi terus menerus kita ada komunikasi seperti ini. Siap Pak Kades. Terima kasih. Sahabat podcast Suara Nato, itulah tadi perbincangan saya dengan Kadis Pertanian Bolamongondo Selatan, Bapak Marwan Makalalak. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih Pak sudah hadir di studio podcast kami. Insya Allah kita akan bertemu dengan episode berikutnya Pak ya. Amin. Nanti kita bisa sharing lagi tentang pertanian yang ada di Bolamongondo Selatan. Karena ini salah satu leading sektor dari Kabupaten Bolamongondo Selatan. Saya Andrika Hasan undur diri bersama Pak Marwan Makalalak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.